di Aceh, Tengku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin. Mereka adalah orang-orang yang berjuang. Bahkan sebelum kata Indonesia. Nesia pulau. Indo-Hindu. Nesia pulau. Indo-Hindu. India. Indonesia. Pulau-pulau yang berjejer, yang berada di bawah India. India di atas, kita di bawah. Pulau-pulau kecil-kecil. Maka orang Arab menyebut Al-Juzur Al-Hindiyah. Jazirah artinya pulau. Pulau-pulau yang banyak disebut dengan Al-Juzur Al-Hindiyah. Mereka menerjemahkan Indonesia sebagai Al-Juzur Al-Hindiyah. Pulau-pulau yang berada di bawah samudra, di bawah negeri Hindu India. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti ingat, negeri ini diisi oleh orang-orang Islam. Sebutlah dari mulai ujung pulau Sumatera, naik kita ke atas Aceh. Aceh itu adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu kerajaan Islam. Rajanya luar biasa. Rajanya bernama Malikul Saleh. Malik artinya raja, the king. Saleh, kita selalu meminta Rabbi habli minas salih, salihin. Hadza rajulun salihun. Ini orang yang saleh. Saleh, maka orang Aceh memanggilnya Malikul Saleh, raja yang saleh. Kata-kata Arab, itulah hebatnya orang Sumatera, orang Nusantara. Ketika Islam datang, bahasanya pun hilang. Orang tidak lagi membawa bahasa nenek moyang untuk bahasa bicara, untuk dagang, untuk jual beli, untuk komunikasi. Dia tetap pakai bahasa daerah, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Aceh, bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Tapi nama dia robah. Yang sebelumnya Merah Silu berubah menjadi Malikul Saleh. Malik raja, Saleh orang yang saleh. Yang bercerita tentang kerajaan Aceh itu justru paling menariknya diceritakan oleh bukan orang Aceh dan bukan orang Jawa dan bukan orang Indonesia. Saya pertama kali membaca tentang Aceh dalam buku 2 jilid, jalan-jalan ke perpustakaan Darul Hadis di Kota Rabat. Nampak ada 2. Saya buka satu, judulnya bercerita ketika aku sampai di sebuah pulau. Pulau itu panjang. Setelah dia melaksanakan umrah di tanah suci Makkah, lalu berhari-hari dia naik kapal laut, lalu kemudian berlayar menyeberangi samudra, sampailah ke India, singgah di sana, singgah di sana, singgah di sana. Setelah itu dia pun menuju sebuah pulau, disebutnya di sana pulau itu bernama Sumatra. Sin, waw, mim, ta, ra, ta marbutah. Pulau itu bernama Sumatra. Aku melihat rajanya naik gajah, ulamanya memakai jubah, dijamu makan mewah, berjumpa dengan raja yang saleh, dan ada tokoh agama yang baik. Itu ditulis oleh seorang explorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sudah menuliskan sejarah bagaimana kerajaan Aceh. Dia lihatkan bagaimana gajah-gajah yang besar di Aceh waktu itu membawa sultan, ulama-ulama memakai jubah kebesaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperjuangkan Islam. Yang bercerita itu bukan anak bangsa kita, orang yang datang dari nun jauh di sana, menyeberang setengah dunia ini dia seberangi. Dari Maroko masuk ke Aljazair, masuk ke Tunisia, masuk ke Libya, masuk ke Mesir, menyeberang Laut Merah sampai dia ke Makkah. Tawaf, sa'i. Selesai itu dia berlayar menuju India. Dari India datang dia ke sebuah pulau. Pulau itu bernama Sumatera. 700 tahun yang lalu dia sudah bercerita nenek moyang kita. Kita baru 71 tahun mencoba dengan cara begini. 700 tahun. Bayangkan 70 dengan 700. Baru 70, baru coba-coba. Tapi kita sudah diakui orang 700 tahun yang lalu menyuarakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itu diceritakan Ibnu Battuta. Maka ketika saya tunjukkan ke kawan-kawan saya, ini nenek moyang kalian Ibnu Battuta,
700 tahun yang lalu sudah sampai ke negeri kami. Mana dia? Rupanya mereka pun sudah lama tahu buku itu, tapi tak pernah dia buka, dia baca. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Petualangan Ibnu Battuta. Rahalah, rahalah diambil dari kata rahala, yarhalu. Rahalah, sang explorer, petualang dunia bernama Ibnu Battuta. Kerajaan itu bernama Samudra Pasai. Kekuasaannya sampai ke perbatasan Siak, Sri Indrapura, Pasai, Aceh. 5 kerajaan berada dalam satu kerajaan besar. Kerajaan-kerajaan kecil tunduk di bawah kerajaan Aceh. Setelah Aceh masuk ke kabupaten sekarang, Kabupaten Langkat, dan itu dulu merupakan kerajaan Melayu Langkat. Setelah kerajaan Melayu Langkat masuk ke Medan, Sumatera Utara sekarang. Dulu tidak dikenal Sumatera Utara, Selatan, Timur, Barat, Tenggara. Yang ada hanyalah saat itu kerajaan Melayu Delhi. Dan bukti masjid besar menunjukkan Islam amat sangat kuat. Istana Maimun, Masjid Al-Masun, Sultan Harun Ar-Rasyid, dan mufti terakhir adalah Syekh Hasan Ma'sum, alumni Makkah Al-Mukarramah, murid langsung dari Imam Masjidil Haram bermazhab Syafi'i, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, mulang ke Sumatera menjadi mufti, tokoh ulama, raja mengurus negara, mufti mengurus agama, bekerja sama, siyasatuddin wad daulah, mengatur agama, mengurus negara. Kita pernah punya masa lalu yang luar biasa dengan Islam. Selesai kerajaan Aceh, masuk kerajaan Langkat, masuk kerajaan Delhi, masuk kerajaan Serdang. Selesai kerajaan Serdang, kerajaan yang sangat luas. Di antara 3 kerajaan ini, inilah yang paling luas. Langkat, Serdang, Delhi. Yang paling luas sebelum masuk ke Siak Sri Indrapura adalah kerajaan Asahan. Melayu, Sultan Iskandar Muda akan pergi bertandang menuju kerajaan Malaka yang sekarang menjadi Malaysia. Malaysia, Indonesia datang setelah penjajahan. Dulu kita tidak mengenal itu. Sekarang orang Malaysia dengan angkuh dan sombongnya, kata sebagian orang. Indonesia dengan susah dan melaratnya, kata banyak orang. Tapi dulu tidak begitu. Dulu kita tidak mengenal. Apa ini definisi? Yang dijajah oleh Inggris, Malaysia. Yang dijajah oleh Belanda, Indonesia. Terbentang jarak yang begitu jauh. Padahal dulu ini adalah kerajaan Perlis, Johor, Malaka, Kelantan, Terengganu. Bahkan kerajaan Johor itu masih lagi punya hubungan yang amat sangat dekat dengan Siak Sri Indrapura. Raja Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda, kerajaan Islam akan pergi melawat sebuah kerajaan bernama kerajaan Malaka, nun di semenanjung Malaya. Di tengah perjalanan dia berhenti di sebuah tanjung, lalu dia buat balai-balai. Tempat perhentiannya itu disebut dengan Tanjung Balai, ibu kota Asahan. Menikah dia dengan anak seorang perempuan putri dari kerajaan Melayu. Maka hasil pernikahannya itu berperempuan bernama Siti Ungu. Lalu hasil pernikahan dengan Siti Ungu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Dan Abdul Jalil itu adalah Sultan Melayu pertama kerajaan Melayu Asahan. Ada apa dengan Melayu? Melayu adalah Islam. 4 kerajaan Melayu di Sumatera Utara semuanya berdasarkan syariat Islam. Dan lebih spesifik lagi, tertulis di konstitusinya, bukan hanya sekadar berdasarkan syariat Islam. Kerajaan Samudra Pasai syariat Islam, kerajaan Aceh syariat Islam, kerajaan Melayu Delhi syariat Islam, kerajaan Asahan syariat Islam, Siak Sri Indrapura syariat Islam, kerajaan Pelalawan syariat Islam, kerajaan Melayu Lingga Samudra melepas pulau tapi tetap dalam satu bingkaian ikatan yang disebut dengan syariat Islam, dan dia tidak umum, tertulis dengan 3 ikatan. Kerajaan-kerajaan ini berdasarkan syariat Islam, khusus bermazhab Syafi'i dalam bidang fikih, berakidah Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah, dan bertasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali dalam bidang tasawuf. Tasawuf adalah akhlak, akidah adalah teologi, keyakinan,
dan fikih adalah hukum. Hukumnya pakai mazhab Syafi'i, akidahnya pakai mazhab Asy'ari, tasawuf akhlaknya pakai tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal 505 Hijrah. Apa yang sebenarnya Ustadz ingin sampaikan pesan? Ustadz ingin kembali ke nostalgia masa lalu kerajaan Melayu? Bukan. Saya ingin mengingatkan bagi orang yang lupa, kita bukan bangsa kera dari hutan belantara. Kita bukan orang hutan. 71 tahun yang lalu kita pernah kerajaan. Kita punya nenek moyang yang bangga dengan Al-Quran. Kita punya keturunan orang-orang tua, nenek mama, tokoh masyarakat yang paham agama, mengerti tata mengatur negara. Tapi ketika sekarang dikatakan jangan urus-urus, jangan bawa-bawa Islam, ini adalah melecehkan kita. Kita bukan berasal dari hutan, kita bukan orang hutan. Walaupun hutan kita banyak dulu, sekarang sudah tak ada lagi, habis, sudah ditanam sawit dan tumbang semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Mari kenali bangsa, kenali diri, karena ketika kita tidak mengenal, orang akan menyia-nyiakan kita. Maka dengan bangga, gentleman Sultan Syarif Kasim itu menyerahkan kedaulatan ini dengan syarat kita tetap terjaga keutuhan. Biarlah kami mundur selangkah, kami tidak terapkan nama negeri kerajaan Islam yang dulu berdasarkan Quran Sunnah. Kita cari titik persamaan. Pancasila satu, dengan melaksanakan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Luar biasa jiwa raja-raja Melayu itu ketika mereka mau mengorbankan kekuasaan mereka, mengorbankan darah mereka, mengorbankan kebangsawanan mereka. Hari ini cucu cicit mereka melelehkan air mata. Nenek moyang kami berkorban, menyerahkan kekuasaannya. Emas berbungkal-bungkal emas orang Aceh untuk membeli pesawat Saulawah. Mereka berikan itu untuk apa? Supaya negeri ini merdeka dari orang kafir, laknatullah alaihim ajma'in. Maka jangan sampai setelah 300 tahun diinjak-injak orang kafir, hanya 71 tahun saja lepas dari kafir, setelah itu berada di bawah kaki kafir lagi. Hanya beda kafir Belanda yang pirang, yang mata biru, yang badan besar, dengan kafir yang lebih kecil daripada badan kita. Masuk waktu Isya, disebut kata kafir the sensor, jangan sebut kafir. Itulah kaji kita malam ini. Mari kenali bangsa, mari kenali negara, mari kenali pejuang kita, sehingga kita lebih mengerti. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.